Saudara, jelang Hari Kebangkitan Nasional, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Buya Syafi'i Ma'arif menegaskan setiap pihak perlu merawat kebinekaan Indonesia. Berikut petikan wawancara pemimpin redaksi Kompas TV Rosiana Silalahi bersama Buya Syafi'i Ma'arif dalam program Rosi. Besok 20 Mei Hari Kebangkitan Nasional, banyak gerakan yang juga menyerutkan kebinekaan, Pancasila, merawat konstitusi. Tapi bagaimana supaya gerakan ini tidak mempertajam kami dan mereka? Perbelahan dalam masyarakat ini tidak semakin menajam. Mari kita tumbuhkan semangat kebersamaan, kebinekaan. Dan itu memang tidak bisa kita mungkiri bahwa negara kita ini terdiri berbagai suku, bahasa kita ratusan, subkultur kita juga macam-macam. Ini adalah suatu fakta keras yang harus kita akui. Yang kita hargai dan kita yang kurang menurut saya selama ini, kadang-kadang kita tuh punya agenda tersembunyi. Yang sungguh topeng yang untuk menunjukkan kita tidak jujur berbangsa dan bernegara. Ini yang harus kita selesaikan. Terakhir Buya, boleh dong memberikan semangat pada banyak generasi muda. Selama ini mungkin kita terpecah gitu, tercabik, terpisahkan, ada luka. Bagaimana luka itu tidak saja bisa disembuhkan karena kita mengobatinya sendiri, tetapi karena kita ingin menjadi bangsa yang bersatu, bangsa yang besar, karena kita mencintai Indonesia yang beragam. Ya, kalau kita memang mencintai bangsa ini secara tulus ya, kita harus mengubah perilaku kita. Yang kadang-kadang bersifat egoistik, subjektivisme yang kadang menyala-nyala, kita ganti dengan perasaan kebangsaan yang nilainya universal dan Pancasila harus dibawa turun ke bumi. Jangan dibiarkan mengembara di langit tinggi, di langit. Ya, itu pesan saya. Sejuk sekali mendengarkan pernyataan atau cuplikan pernyataan dari Buya Syafi'i Ma'arif. Pak Hidayat, hari-hari ini ketika harus diakui bahwa politik identitas kemudian mengemuka, Pak Imam tadi bilang bahwa saat ini ada kerumunan yang marah yang setiap saat mungkin hanya dengan hal kecil kemudian bisa dipicu. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah? Apa yang seharusnya kita lakukan sama-sama? Ya, pertama 20 Mei berarti kita diingatkan dengan Ki Hajar Dewantoro gitu ya, tentang kebangkitan nasional, dan kemudian akan menghadirkan sebuah refleksi sejarah bahwa keragaman dan beragam tantangannya itu sudah menjadi bagian dari Indonesia kita. Tapi sekaligus juga keragaman-keragaman itu sejak dari dulu bukan dijadikan di faktor konflik, tapi jadi faktor yang kemudian memperkaya dan kemudian mengokohkan kesatuan kita sebagai bangsa. Hadirnya Pancasila, hadirnya Undang-Undang Dasar, hadirnya NKRI, itu semuanya kan berlatar dari keragaman-keragaman yang kemudian diminit dengan sangat bagus oleh para founding fathers dan founding mothers kita, dan jadilah Indonesia kita yang kembali menjadi NKRI itu melalui mosi integralnya Natsir di DPR RI, DPR Republik Indonesia sementara tanggal 3 April tahun 1950. Jadi inilah yang saya kira penting untuk kita bawa juga, bahwa kalau ada keragaman-keragaman jangan serta-merta diartikan sebagai ini pasti menjurus kepada konflik, menjurus pada masalah. Kita pahami masalahnya dan kita selesaikan secara negarawan. Sebagaimana dulu para negarawan sudah menyelesaikan masalah-masalah itu dan menghadirkan Indonesia kita yang kita syukuri semuanya. Pancasila itu kan juga hasil kompromi. Kompromi dari keragaman-keragaman, baik itu yang dipidatokan Bung Karno 1 Juni, 22 Juni, disepakati Panitia 9, 18 Agustus yang kita pakai sekarang misalnya. Itu semuanya kan menandakan dijawantahkan ke dalam 5 butir sila ya, itu ya. 5 butir sila yang kita hafal sekarang dan harus kemudian kita laksanakan dengan benar dan konsekuen gitu ya. Itu kan hasil dari kompromi dari keragaman-keragaman. Dan kemudian kenegarawanan inilah yang kemudian menghadirkan Indonesia yang merdeka, termasuk NKRI-nya kembali diproklamasikan 11 Agustus 1950. Nah sekarang ini beragam permasalahan yang ada memang tidak boleh kita katakan sebagai remeh memang. Tapi juga menurut saya jangan pula terlalu dibesar-besarkan. Oh, dianggap terlalu serius bahwa ini akan memecah belah. Tapi ini adalah bagian dari kehidupan kita sebagai bagian dari kemajuan kita. Bagian dari realita bahwa memang kita sudah memilih demokrasi sebagai cara.
kita sudah juga memilih hukum sebagai rujukan, sebagai negara hukum. Itu artinya beragam kondisi yang bisa terjadi, yang sudah terjadi. Itu ada salurannya, yaitu dalam konteks demokrasi ada asasi manusia yang bisa kemudian memunculkan dalam bentuk pilihan atau dalam bentuk kebebasan berekspresi. Tapi kemudian ada yang mengukurnya adalah hukum. Apakah yang dilakukan itu sesuai dengan hukum atau tidak? Kalau tidak sesuai dengan hukum, ada saluran hukumnya, ada rekan-rekan polisi, ada rekan-rekan jaksa, ada pengadilan yang kemudian bisa menindaklanjuti dari sisi hukum. Kalau kemudian ini di luar tidak terselesaikan oleh semuanya, masih ada institusi yang lain, apakah namanya kepala negara atau apakah namanya kita mempunyai sifat gotong royong atau sikap kerakyatan yang dipimpin oleh kebiasaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini juga menjadi bagian yang penting untuk kita rujuk. Maksud saya sudah banyak juga mekanisme yang dilakukan untuk kemudian nilai-nilai Pancasila itu diwujudkan dalam bentuk yang konkret. Di antaranya adalah mengatasi masalah dengan mengundang kita berembuk, kita bertemu, mengenali masalahnya apa, mencari solusi masalahnya bagaimana. Dan itu sebagiannya sudah dilaksanakan juga oleh Pak Jokowi. Jadi, nah ini yang saya kira perlu lebih diintensifkan dan diperluas jangkauannya. Jadi kalau kemarin yang diundang baru tokoh-tokoh agama misalnya, kan permasalahan belum tentu semuanya terkait dengan agama. Permasalahan boleh jadi terkait dengan masalah pilihan politik. Boleh jadi terkait dengan masalah latar belakang suku. Boleh jadi terkait dengan profesi. Nah ini kan kemarin baru yang diundang adalah tokoh lintas agama. Berarti dialog yang harus diperbanyak oleh Presiden dan Betul, jajarannya begitu. Dan melibatkan unsur masyarakat yang lebih luas lagi. Karena stakeholder bangsa ini bukan hanya tokoh agama. Dan permasalahan di Indonesia juga, pilkada kemarin kan nggak ada urusan dengan agama sebenarnya. Maksud saya masalah intinya bukanlah di masalah agama, tetapi terkait juga dengan bagaimana pilihan-pilihan yang terjadi ini kemudian menghadirkan dalam tanda kutip hasil yang kemudian memang berbeda. Nah, bagaimana kita justru mendudukkan masalahnya pada proporsi yang wajar supaya kita kemudian bisa, itulah Pancasila sesungguhnya kan. Kalau kita lihat dari sila pertama hingga sila kelima kan ada harmoni. Ada proporsi yang sangat manis gitu antara ketuhanan kita, kemanusiaan kita, persatuan Indonesia kita, permusyawaratan kita, dan keadilan sosial itu kan saling melengkapi dengan amat sangat bagus. Kadang-kadang nilai-nilai yang Pak Hidayat jelaskan tadi kemudian menjadi sangat abu-abu ketika masuk ke ranah hukum, Pak Awi. Bagaimana kemudian Anda dan jajaran di kepolisian untuk kemudian ini yang harus ditindak secara hukum, ini yang harus kemudian diselesaikan melalui dialog, ini yang masuk ke dalam anasir hukum, ini masuk ke anasir politik, ini masuk ke anasir sosial, budaya, yang kemudian jangan sampai ada perbenturan justru di antara bidang-bidang yang seharusnya tidak diperbenturkan, Pak Awi. Ya betul, memang banyak terjadi konflik-konflik di negeri ini, tapi kembali lagi pasti kita merujuknya kepada undang-undang. Kita tetap dari situ. Apa ada pelanggaran hukum, pelanggaran pidananya di sana karena memang kita kepolisian terkait dalam proses hukum tindak pidananya ya. Sehingga sederhana Pak Awi, kalau misalnya Pak Awi tadi sempat di segmen awal mengatakan bahwa sekarang itu presiden sering banget dijadiin meme atau dibahas secara bebas oleh para netizen. Alih-alih kemudian memandang itu sebagai penghinaan terhadap presiden, kemudian di sisi lain juga akan ada yang mengatakan bahwa saya juga berhak dong untuk kemudian menyuarakan pendapat dan mengkritik pemerintah. Bagaimana ini ada menempatkan ini ke dalam titik yang tepat? Ya, kebebasan memang ada diatur dalam Undang Nomor 9 1998. Namun demikian kan kebebasan itu harus ada aturan-aturannya yang harus ditaati sama masyarakat ya. Tentunya tidak boleh melanggar hak orang lain, tidak melanggar hak asasi manusia, harus mengikuti norma-norma kaidah yang ada di sosial kita, harus menaati norma-norma hukum yang ada, harus menjaga persatuan dan kesatuan dan tentunya juga menjaga ketertiban umum. Ini yang harus jaga. Selama itu tidak dilanggar ya sah saja menyampaikan pendapat di muka umum. Namun kalau semua itu ada yang dilanggar tentunya ya ada pasal yang dilanggar tentunya kita juga akan lakukan tindakan tegas. Kalau di tingkat elit sudah mulai ada rekonsiliasi, kemudian aturan atau peraturan perundang-undangan sudah jelas, tapi bagaimana kemudian pesan perdamaian untuk menjaga persatuan dan kesatuan ini sampai ke tingkat bawah, Pak Imam, nanti akan saya tanyakan.